Ibu bapak, saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kisah Marta dan Maria yang kita dengarkan dalam Injil hari ini mungkin sudah familiar di telinga kita. Bahwa meskipun kesannya Yesus seperti menyalahkan Marta yang terlalu khawatir dan sibuk dengan banyak hal, akan tetapi arus utama dari pesan Injil hari ini adalah betapa indahnya kombinasi karakter Marta dan Maria ketika dipadukan. Karena itu tidak perlu dipermasalahkan siapa yang memilih bagian yang terbaik, karena keduanya bisa saling melengkapi. Hal itu tentu menjadi lebih indah ketika diterapkan dalam konteks hidup berkeluarga, paguyuban, komunitas, dan teristimewa dalam hidup kemasyarakatan kita sekalian. Di samping itu, melalui bacaan ini pula, saya mengajak kita sekalian untuk berfokus pada apa yang dilakukan Marta dan Maria tatkala Yesus berkunjung ke rumah mereka. Ada dua hal yang patut direfleksikan oleh kita sekalian. Yang pertama, tokoh Marta. Tokoh Marta sebagaimana yang ditampilkan dalam bacaan Injil hari ini adalah seorang yang memiliki kepekaan yang baik. Hal itu dapat ia tunjukkan melalui sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang memang mesti disiapkan ketika tamu berkunjung. Dalam hal ini, kata yang lebih tepat untuk disematkan kepada Marta adalah sikap pelayanan yang baik. Senada dengan itu, kita barangkali sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan sikap pelayanan adalah melakukan sesuatu untuk membantu, mendukung, dan meringankan beban orang lain. Tentunya, untuk bisa melakukan hal itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa sebetulnya yang dibutuhkan atau diinginkan oleh orang lain tersebut. Jangan sampai, ibu bapak sekalian, jangan sampai kita melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan orang yang bersangkutan. Seperti yang dinarasikan tentang Marta, bahwa ia ingin melayani Yesus. Sangat jelas itu, bahwa ia ingin melayani Yesus. Tetapi patut disayangkan karena ia tidak melihat apa yang sungguh dibutuhkan Yesus saat itu. Yang ada dalam konsepnya, setiap tamu yang datang, apalagi tamu istimewa, harus dijamu dengan makanan-makanan yang enak atau persiapan yang matang. Ibu bapak, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Entah sadar atau tidak, kita pun kerap kali terjebak dalam tindakan seperti Marta yang mungkin hanya mengikuti kebiasaan, adat, dan pola kebudayaan yang diwariskan di masyarakat kita sekalian. Bahwasanya ketika ada tamu yang datang berkunjung, mesti disiapkan secara baik. Memang, tindakan ini sesuatu yang sangat terpuji. Akan tetapi secara tidak langsung, melalui tindakan demikian, kita mengabaikan tujuan utama dari tamu datang berkunjung ke rumah kita sekalian. Alhasil, informasi atau berita yang hendak disampaikan pun menjadi nomor kemudian, serentak memprioritaskan persediaan yang baik oleh tuan rumah. Sudah menjadi kepastian bahwa ketika tuan rumah tidak mempersiapkan segala sesuatu yang mesti disiapkan, apalagi untuk tamu istimewa, pasti perasaan tidak enak dan wajah penuh dengan kegelisahan pun muncul. Karena itu, hal inilah yang diingatkan oleh Tuhan kepada kita sekalian, yakni kita harus mengurangi kesibukan dan kekhawatiran akan hal-hal yang tidak terlalu penting. Selain itu, hal positif yang kita dapatkan dari sikap Marta dalam konteks iman adalah kesiapsediaan dan keterbukaan hati ketika Yesus mengunjungi dan mendiami bait hati kita masing-masing.
dengan memiliki sikap kesediaan dan keterbukaan ini, tentunya turut melahirkan situasi sukacita akan kehadiran Yesus di dalam hati kita sekalian. Selanjutnya, tokoh yang kedua adalah Maria. Salah satu sikap yang dilakukan Maria tatkala dikunjungi oleh Yesus melalui bacaan Injil hari ini adalah duduk di dekat kaki Yesus lalu mendengarkan sabda yang diwartakannya. Alhasil, justru sikap seperti inilah yang dipuji oleh Yesus, bahwa hal yang paling utama ketika ada orang yang berkunjung adalah mendengar apa yang hendak disampaikan. Bukan seperti Marta yang langsung sibuk dengan melakukan pelayanan. Ibu bapak, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus, terkadang melakukan sesuatu tanpa didasari tujuan yang pasti adalah tindakan yang sia-sia. Karena kita hanya melakukan tindakan tersebut dengan tidak memiliki kesadaran penuh akan apa dasar dan tujuan yang hendak dicapai. Maka dari itu, melalui bacaan suci ini, Yesus menegaskan sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa dasar dan tujuan dari tindakan yang hendak kita lakukan itu mesti berpijak pada sabda Allah. Mesti berpijak pada sabda Allah. Sebab sabda Allah adalah sumber dan pedoman yang menuntun serta mengarahkan kita dalam bertutur dan bertindak. Tanpa didahului dengan mendengarkan sabda Tuhan, maka sebetulnya kita menunjukkan sikap keangkuhan, yakni melakukan suatu tindakan seturut kehendak dan kemauan sendiri. Karena itu, jadikan Maria sebagai pelajaran berharga bagi kita sekalian, yang dengan setia duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan sabdanya. Serta jadikan sabda Tuhan sebagai kompas atau penuntun sebelum bertutur dan bertindak. Agar setiap kata-kata dan tindakan yang kita tampilkan betul-betul mempunyai landasan dan tujuan yang kuat, yaitu memuliakan Allah sendiri. Ibu bapak, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus, semoga hati kudus Yesus semakin merajai hati kita, agar kita dimampukan untuk memahami intisari makna pelayanan, yaitu kepekaan untuk melihat kebutuhan orang lain, serta memiliki sikap kesediaan dan keterbukaan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.